I just want you back. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Ayo silakan masuk, silakan masuk. Maaf ya Mbak, duduknya di bawah. Iya Mbak, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mbak? Nama saya Nisa, saya dari Sidoarjo Mbak. Oh, dari Sidoarjo. Tadi Iya. kesini naik apa Mbak? Saya tadi naik motor. Sendirian? Iya. Wah, hebat sekali Mbak Nisa, berani kesini naik motor Iya sendirian. Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak? Saat ini sih kurang baik Mbak. Oh, begitu ya. Iya. Ada masalah apa Mbak? Jadi gini Mbak, dulu itu mama sama papa saya itu harmonis sekali. Terus papa saya itu sering pergi keluar kota. Habis itu mama itu kan kota dan mama udah nggak peduli lagi Mbak sama saya. Semenjak saat itu papa sama mama itu sering bertengkar dan mereka nggak peduli sama saya. Oh, dari ceritanya Mbak Nisa tadi, saya menangkap bahwa Mbak Nisa ini sedang sedih dan kecewa. Iya Mbak, saat ini mama sama papa juga sering bertengkar. Terus mereka itu kayak orang asing Mbak. Dan kemarin itu sempet mempengaruhi nilai saya di sekolah. Nilai saya jadi turun, terus saya juga kurang fokus dalam mengerjain tugas-tugas sekolah Mbak. Oh, berarti karena terjadi pertengkaran antara mama dan papa dan suasana rumah yang sudah tidak lagi harmonis itu memengaruhi nilai kamu ya? Iya Mbak. Saya juga kesel banget Mbak. Mama sama papa saya tuh bertengkar hebat. Saya juga sering kayak merenung sendiri di kamar, sering nangis. Kayak kenapa mereka itu bertengkar terus kayak orang asing seperti ini Mbak. Saya harus gimana Mbak? Oh, dari nada bicaranya Mbak Nisa dan mata Mbak Nisa yang terus melihat ke atas menerawang, saya di sini merasa bahwa Mbak Nisa sedang merindukan papa mama yang dulu. Iya Mbak. Saya pengen banget Mbak menyatukan kembali mama sama papa agar suasana rumah itu kembali harmonis, terus gak mengganggu nilai-nilai saya di sekolah juga. Terus saya juga biar gak kepikiran lagi sama mama papa Mbak. Oh, dari yang Mbak ceritakan tadi di sini saya mencatat bahwa Mbak itu sangat stres dengan keadaan di rumah. Jadi Mbak ingin kembali menyatukan mama papa supaya keadaan menjadi harmonis lagi. Iya Begitu? Mbak, benar. Saya ingin sekali menyatukan mama sama papa saya. Apa mungkin mama sama papa saya ajak untuk berdiskusi biar mereka bisa kembali harmonis dan rukun kembali ya Mbak. Jika itu yang ingin Mbak Nisa lakukan, silakan saja dilakukan, boleh. Kalau sudah dilakukan kemudian sudah ada perubahan atau masih mengalami kendala, Mbak bisa menghubungi saya lagi. Bagaimana Mbak? Boleh Mbak, nanti saya coba melakukan cara itu. Kalau misalnya saya ada kendala, saya langsung menghubungi Mbak ya Mbak. Siap. Untuk hari ini ya Mbak, semoga masalah saya cepat selesai. Saya pamit pulang dulu Mbak. Sama-sama Mbak Nisa, semoga Mbak Nisa kembali bahagia, masalahnya cepat selesai, keluarganya kembali harmonis dan nilai-nilainya kembali bagus. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Mbak. Apa kabar Mbak Nisa? Saat ini kurang baik Mbak. Bagaimana? Apakah saran dari saya yang kemarin sudah dilakukan? Sudah saya lakukan tapi hasilnya nihil Mbak. Loh, kok bisa? Bisa diceritakan prosesnya bagaimana kok sampai hasilnya cuma nihil? Iya, saya sudah bilang ke kedua orang tua saya sudah diskusi sama mereka berdua, tapi mereka berdua nggak mau Mbak dan milih jalan keluar yaitu cerai. Dan setelah mendengar keputusan itu, apa yang dirasakan Mbak Nisa? Jujur saat itu semuanya campur aduk Mbak, dan saya lebih banyak overthinking sehingga saya memutuskan untuk kabur ke rumah nenek saya. Saat di rumah nenek saya juga lebih sering mikir Mbak. Saya jadi overthinking, jam tidur saya juga nggak beratur. Saya tuh selalu mikir gimana nanti kalau misalnya papa sama mama saya cerai, saya harus kemana. Dengan nilai-nilai sekolah bagaimana Mbak? Nilai sekolah saya juga
tetap menurun mbak, karena saya kepikiran banget mbak masalah ini. Saya harus Ceritanya Mbak Nisa, sebetulnya masalahnya ada di overthinking ya. Banyak pikiran-pikiran yang masuk, pikiran-pikiran yang tidak diinginkan masuk di kepalanya Mbak Nisa. iya mbak. Saya menawarkan sebuah strategi namanya talk stopping, di mana strategi tersebut fungsinya adalah untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran-pikiran yang positif. Apakah Mbak Nisa bersedia? Iya mbak, saya bersedia. Mbak, cara melakukan prosedurnya adalah dengan Mbak Nisa mengeluarkan semua keluh kesah yang ada di kepalanya Mbak Nisa melalui mulut. Kemudian saya akan mengucapkan kata stop. Ketika saya mengucapkan kata stop, Mbak Nisa juga mengucapkan kata itu, dan berarti Mbak harus menghentikan semua pikiran-pikiran negatif tersebut. Bisa dimengerti Mbak? Bisa mbak. Oke Mbak, saya hitung sampai 3. Nanti Mbak bisa mulai ya. 1, 2, 3. Saya tuh kecewa banget mbak, saya tuh marah, sedih, kesel. Saya tuh nggak tahu mbak harus gimana lagi. Sering juga saya nangis kok tiap malam. Stop. Stop. Sudah saya katakan stop tadi, artinya Mbak harus berhenti dari pikiran-pikiran negatif dan beralih ke pikiran yang positif. Bisa dimulai Mbak Nisa? Bisa. 1, 2, 3. Saya harus bisa menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Saya nggak bakal mikirin lagi kondisi mama dan papa saya. Saya akan terus berusaha berpikiran positif dan nggak overthinking lagi. Untuk selanjutnya, Mbak Nisa kan tadi sudah saya instruksi. Berarti untuk kali ini Mbak Nisa bisa melakukannya sendiri tanpa instruksi saya. Boleh dicoba Mbak Nisa? Iya, boleh. Oke. 1, 2, 3. Saya sedih, kecewa, marah. Saya benar-benar overthinking, nggak bisa tidur tiap malam, sering nangis. Saya nggak tahu lagi mbak harus gimana. Udah saya benar-benar nggak bingung masalah saya, tiap hari juga overthinking. Stop. Oke. Sudah berkata stop, berarti alihkan ke pikiran-pikiran yang positif. Bisa ditekankan dalam hati sendiri, tidak usah diucapkan Mbak Nisa. Iya mbak. Bagaimana dengan strategi talk stopping? Apakah menurut Mbak Nisa strategi ini cukup menarik untuk diterapkan di rumah sendiri? Apakah bisa dilakukan sendiri? Saya rasa sepertinya bisa dan cukup mudah juga untuk saya lakukan di rumah. Oke, saya kasih PR ya Mbak. Untuk PR-nya di rumah adalah Mbak Nisa harus bisa melakukan strategi talk stopping itu sendirian di rumah. Jadi seperti ini, misalkan tiba-tiba Mbak Nisa mengingat kejadian tentang mama papa atau overthinking tentang sesuatu yang negatif, maka Mbak Nisa bisa mengatakan stop ketika pikiran itu benar-benar masuk. Kemudian menggantinya dengan pikiran-pikiran yang positif, bisa berupa melakukan berbagai kegiatan di rumah, sehingga Mbak Nisa bisa melupakan kejadian-kejadian tentang mama papa tersebut. Bagaimana Mbak Nisa? Iya mbak, saya mengerti. Saya tunggu 2 minggu lagi. Saya ingin sekali mendapatkan kabar baik dari masalahnya Mbak Nisa. Semoga cepat selesai dan nilai-nilainya kembali bagus. Jangan lupa bahagia Mbak, semangat. Iya mbak, makasih ya mbak. Saya pamit pulang dulu. Hati-hati. Iya.